Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu: benarkah membuang kucing sampai dosanya tidak terampuni? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini sampai akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Kucing merupakan hewan yang sangat menggemaskan dan hidup di sekitar kita. Sejak zaman Rasulullah SAW, beliau memang sudah mengajarkan para umatnya untuk bersikap baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Hewan yang ada di sekitar kita pun harus diperlakukan dengan baik pula. Dalam ajaran Islam mengajarkan kita harus selalu memelihara dengan baik hewan peliharaan kita. Jika sudah memutuskan untuk memelihara kucing, maka harus kita jalani dengan ikhlas, dengan memberikannya dengan penuh kasih sayang. Namun ada saja orang yang tidak tahan dan membuang kucing peliharaan mereka. Lalu bagaimanakah hukum Islam membuang kucing peliharaannya? Benarkah hukum membuang kucing sampai dosanya tak terampuni? Sebagai manusia yang dicintai Rasulullah SAW, kita pun harus mengikuti anjuran dan perintah yang diberikan kepada umatnya. Beliau mencontohkan untuk berbuat baik kepada hewan. Jika kita sudah memelihara hewan, maka kita akan bertanggung jawab secara penuh dengan apa yang terjadi kepadanya. Saat diri kita semena-mena terhadap mereka, maka dosa pun akan kita terima dan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Kucing menjadi salah satu hewan yang banyak dipelihara saat ini. Sifatnya yang lucu dan jinak kepada manusia membuat hewan menggemaskan ini menjadi salah satu hewan yang banyak disukai oleh orang. Saat diri kita sudah memutuskan untuk memeliharanya, maka kita pun harus merawatnya dengan penuh hati dan penuh dengan tanggung jawab. Apapun yang dibutuhkan oleh kucing harus kita perhatikan agar binatang peliharaan kita tidak merasa tersiksa. Namun ada beberapa orang yang awalnya sangat antusias memelihara kucing, tetapi di tengah-tengah ia berubah pikiran dan membuang kucing peliharaannya itu. Tentunya hal ini tidak layak untuk ditiru. Jika kucing tersebut tidak bisa mencari makanan sendiri dan tersiksa dalam hidupnya, si pemilik yang membuangnya mendapatkan dosa, akan disiksa di akhirat nantinya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing yang ia kurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberinya makan, kamu tidak memberinya minum saat kau mengurungnya, tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa makan serangga di tanah. Hadis muttafaq alaih. Maka dari itu, jika sudah memutuskan tekad untuk memelihara kucing, lakukanlah dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Jangan semena-mena terhadap hewan peliharaan kalian. Memelihara kucing bisa melancarkan rezeki. Rasa kecintaan terhadap hewan menjadi hal yang wajar, bahkan kita bisa sangat peduli kepada mereka. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, merupakan hal yang baik yang bisa membawa kita kepada hal yang baik pula. Kucing menjadi salah satu hewan favorit yang dipelihara banyak orang di saat ini. Walaupun banyak mitos buruk tentang kucing, tetapi masih banyak orang yang lebih memilih untuk memeliharanya karena rasa kecintaan terhadap binatang tersebut. Salah satu keuntungan jika dalam melihara kucing adalah bisa mendapatkan pahala yang berlimpah.
Orang yang memberikan makanan kepada kucing yang menjadi hewan peliharaannya sama saja kita sudah melakukan perbuatan sedekah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan dapatkan pahala. Kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari perbuatan sederhana ini, kita pun bisa mendapatkan kelancaran rezeki yang luar biasa. Hal ini dikarenakan semakin banyak kita berbuat sedekah, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan dengan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu, peliharalah kucing kalian dengan penuh kasih sayang. Segala hal yang baik akan membawa kebaikan baik pula. Besarnya pahala menyayangi hewan. Manusia memang diciptakan derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Namun ini bukan menjadi alasan untuk kita semena-mena terhadap mereka. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Mereka diciptakan untuk membantu umat manusia yang hidup di muka bumi. Berdosalah kita bila mempermainkan, menyiksa, bahkan membunuhnya tanpa alasan yang pasti. Memang saat ini banyak orang yang melakukan penyiksaan binatang ke faktor iseng saja. Hal ini pun sangatlah tidak pantas untuk dilakukan. Ada pula yang membunuh hewan secara gencar atau mengambil bagian dari tubuh mereka yang dijual secara berlebihan. Hal ini membuat hewan pun menjadi punah dari alam liar dan mengganggu kestabilan ekosistem di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya menyayangi hewan seperti yang dikisahkan dalam hadis. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku, lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun, dan yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit atau hasyi atau pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Jabbar berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor, dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air matanya. Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Dia lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan? Engkau pemiliknya. Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan pekerjaannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hal ini menjadi contoh untuk kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyayangi hewan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi kucing. Peliharaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu menjadi teladan untuk para umat Muslim di dunia ini. Segala perbuatannya dianjurkan untuk kita tiru agar bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Salah satu contoh perbuatan beliau adalah sangat mencintai hewan, bahkan beliau memelihara seekor kucing yang diberi nama dengan Muza. Beliau pun sangat dekat dengan Muza. Kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kucing itu dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seorang kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Salah satu kisah lagi yang menunjukkan keteladanan Rasulullah dengan kucing adalah saat beliau ingin pergi ke masjid. Pada waktu itu sudah memasuki waktu sholat.
dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Saat ingin beranjak dari tempat duduk, ternyata Muijah sedang tertidur dan menidihi sebagian jubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat hal tersebut tidak ingin mengganggu kenyamanan Muijah yang sedang tertidur. Akhirnya ia pun memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Muijah dan beranjak menuju masjid. Dengan begitu, beliau pun menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Muijah. Tentunya ini pun bisa kita contoh dan menjadi peringatan diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang menyiksa hewan-hewan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.